Peristiwa kelam G30 SPKI. Kita sebagai generasi muda harus mengenal sejarah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Jejak sejarah adalah pemandu arah bangsa negeri ini. Tidak boleh lagi jatuh ke pusaran yang sama. Peristiwa kelam G30 SPKI adalah nokta hitam yang tidak boleh lagi terulang. Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya adalah sebuah peristiwa yang terjadi dalam semalam pada tanggal 30 September sampai awal bulan 1 Oktober tahun 1965. 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Tokoh pemimpin Partai Komunis, pengkhianat bangsa G30 SPKI. Dipa Nusantara Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung. Mengenal para pahlawan, 7 para pahlawan revolusi. Selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. 7 tokoh pahlawan, 6 jenderal dan 1 perwira. Jenderal TNI AD militer dibunuh secara keji oleh Partai Komunis dan ditembak mati. Mayat mereka dimasukkan ke lubang buaya. Kekejian Partai Komunis yang ingin menjatuhkan negara Indonesia lewat pemimpin negara. Para pahlawan dibunuh seperti binatang. Para ulama dan warga yang hidup di era reformasi pada saat itu banyak dibunuh secara tidak manusiawi. Ingat, ideologi komunis tidak cocok untuk negara Indonesia. Jangan pernah jadi pengkhianat bangsa sendiri dengan menggadaikan negeri ini demi kepentingan sendiri. Ingat, Indonesia bisa merdeka tidak mudah meraihnya. Bahkan bendera Sangsaka merah putih berkibar saat ini karena jasa para pahlawan Indonesia yang rela mengorbankan nyawa mereka demi bangsa ini. Bagaimana mungkin kita bisa membela negara kita sendiri kalau kita sebagai generasi muda melupakan sejarah kelam bangsa ini? Jadilah generasi muda yang menjunjung tinggi rasa patriotisme dan semangat juang untuk melanjutkan perjuangan para
pahlawan. Di mana para tokoh ulama dan pahlawan yang begitu dengan semangatnya memperjuangkan bangsa ini, bahkan nyawa sebagai taruhannya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak boleh diganti. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Cepat bereskan. Bapak, kenapa? Anakku, jangan mau tipu. Ayo kamu lari. Ayo, pergilah. Putarkan lagi. Nanti. Via. Keluar! Piet. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat.
Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, sebentar. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Ya Allah. Jangan, Wid! Garamnya banyak. Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap! Nanti awas! Apa artinya itu semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Mana surat perintah? Oh aneh, Mas. NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Laksanakan, segera. Siap, laksanakan. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Mas. Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan, Jenderal.
Alfred dan Victor tenang, Nyonya. Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya ledakan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Takut. Api. Angkat tangan, Jenderal. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Saya Maijen TNI Alumarta R. Suprapto. Saya Maijen TNI Alumarta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dai Nippon ketika saya masih menjadi siswa Akademi Militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dai Nippon. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dai Nippon. Tapi ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta ini. Saya Kapten Anumerta Pierre Andries Tendean. Saat operasi Dwi Kora, saya mendapat tugas sebagai intel. Setelah operasi itu selesai, saya dipanggil untuk bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, dan saat pasukan penculik mengepung kamar saya, dan mereka bertanya pada saya, di mana Nasution? Dan saya menjawab, saya ajudan Nasution. Saya tetap dibawa ke lubang buaya karena yang terdengar oleh mereka, saya menjawab, saya Nasution, maka dari itu saya dibawa. Tapi saya ikhlas karena saya memang rela berkorban untuk negara.